Kasus Robodo kemarin lebih berat, itu satu desa Pak, efeknya langsung loh Pak, itu satu desa kalau bicara soal UMKM dan potensi menurunnya perekonomian kabupaten ya, pendapatan masyarakat ya, itu satu kampung loh Pak, Robodo itu pengusaha tahu. Terus surat kita ini yang lucunya lagi, sebelumnya surat kita ke Bupati itu sempat dibantah oleh surat dari pengusaha yang katanya ini adalah bentuk UMKM mengentaskan kemiskinan di warga sekitar, berarti karyawan, padahal tidak ada karyawan di situ, itu dibalik seperti itu. Jadi memberikan peluang kerja. Akhirnya menjadi pemerintah gitu. Yang satunya nuntut, yang satunya pemberdayaan masyarakat sekitar. Ini yang benar yang mana? Sampai gitu katanya. Jadi sampai bingung. Bingung. Istilahnya kita diadu sendiri. Gitu loh. Jadi sampai dengan sekarang meskipun pemerintah desa juga mengadukan kita, warga dengan warga. Dia cuma hanya kayak di kalangan PT loh Mas. Ya, saya ngomong kasar ya. Dia kalangan, saya warga, dia tuh menyediakan kalangan PT untuk diadu dengan warga sendiri. Tanpa ada dia menghendaki untuk memisah ataupun memutuskan, tidak ada. Ya kalau ini memang sudah menjadi domain pemerintah Pak, kabupaten. Ketika warga sudah diadu banteng dengan warga sendiri, itu menjadi persoalan rumit. Sampai ada warga yang paling apa Mas bilang gini, harusnya ini loh tingkat desa sudah ngatasi. Tingkat desa sudah selesai, sudah sampai kecamatan, sudah sampai kabupaten. Ada apanya? Pejabat desa, kepala desa maupun perangkat desa itu bilangnya begitu. Cukup kepala desa, cukup perangkat desa yang bisa mengatasi. Tanpa harus ke dari desa-desa yang lain bilang itu masalah desa itu. Kenapa sampai ke kabupaten itu? Itu menandakan bahwa kepala desanya sangat lemah katanya begitu. Ya ini saya dengar-dengar dari desa-desa tetangga itu harusnya tingkat desa sudah cukup selesai itu. Kita malah diberikan angin segar ya. Istilahnya ada di desa kita sendiri tidak ada perpihakan kerja warga, tapi di desa lain memperpihakan. Nah, artinya begitu. Pihak desa lain loh malah perhatian dengan kita. Gitu loh, karena aneh sampai memberi support seperti itu. Informasinya ada preman-preman itu bagaimana sih Pak? Oh ya wis begitulah, wis tidak bisa cerita. Pokoknya kalau habis demo ya banyak warga yang diintimidasi, diancam. Awas kamu ikut-ikut demo. Bener ya itu ada preman-preman yang kalau intimidasi warga setelah demo itu. Sekelas terakhir kita demo yang ketiga itu ada beberapa orang yang disomasi dengan label pengacara dari pihak pengusaha memprovokasi warga untuk demo UMKM. Jadi di sisi lain dia menghidupkan UMKM, pemberdayaan masyarakat sekitar. Kita yang merusak UMKM tadi. Dibikinnya kita itu tensi bacaan pribadi. Ya, iri hati katanya gitu, mengatasnamakan warga, padahal itu kepentingan pribadi. Kita dicap seperti itu. Nah kalau kita kepentingan pribadi, kenapa didukung sama RT RW? Nah terus sekolahan, desa-desa, kepala desa sekitar. Kalau pribadi lah sampai seperti itu, semua mendukung itu. Pribadi itu ya pribadi gitu aja. Selama ini CSR-nya Pak Bri bagaimana sih perusahaan dulu ini? Maksudnya? Ya sumbangsihnya terhadap masyarakat bagaimana? Apakah itu buat senjata Mas? Kenapa? Buat senjata dia. Apakah setelah ada polusi sebelum dia itu misalnya begini, sebelum dia itu mendirikan pabrik ini sudah permisi dulu minimal, permisi ke lingkungan sekitar. Setelah itu setelah beroperasi dia mengeluarkan CSR-nya, artinya memberikan kesejahteraan dan sebagainya itu. Itu bagaimana sih? Pernah enggak itu yang dilakukan? Pernah dilakukan ketika Idul Fitri, Mas, Lebaran. Tapi bingkisan yang diberikan dengan dampak yang diberikan ini tidak seimbang sama sekali. Bayangkan cuma gula setengah kilo, Indomie 5 biji, beras 2 kilo, 1 paket didum di seluruh kampung dengan bau yang bertahun-tahun kayak gitu. Akhirnya dikembalikan semua. Itu pun bukan semuanya dipilih. Akhirnya sepakat dikembalikan lagi ke Balai RW sama Pak RW, dikembalikan ke rumahnya lagi, ke pengusaha lagi. Kami tidak butuh ini, kami butuh udara bersih, katanya begitu. Sempat gitu tapi ditolak oleh warga. Nah, kembali lagi, katanya ini adalah iri hati atau pribadi. Kalau pribadi tidak bisa
apa namanya move masyarakat yang segitu banyak Pak, bisa itu asli dari warga, dikembalikan lagi bingkisan-bingkisan itu lagi. Jadi yang perlu kita tegaskan ya, memang kerusakan lingkungan itu bukan hanya soal penggundulan hutan, bukan hanya membuang sampah sembarangan, tetapi menyelamatkan hak udara bersih. Kalau mau bukti Pak, di tetangga pas sebelahnya itu, ada anak 2 itu kurus-kurus Pak, tiap hari menghirup itu terus, kurus anaknya. Kalau ada bukti kita antar ke rumahnya, ada surat dokternya kena paru-paru, kena apa namanya? Apa? ISPA, gangguan ISPA. Itu anak kecilnya Pak yang kena ISPA? Anak kecil, terus orang tua. Tambahan lagi waktu hearing juga sempat wakil kepala sekolah bagian prasarana itu mengungkapkan SMA Taman 1 nilainya paling top sekarang, paling top dari bawah. Iya, dia bilang gitu. Dulu paling top dari atas, sekarang Top dari dengan adanya itu paling top dari bawah, jatuh. Apa hubungannya dengan kasus ini? Loh, ujian nggak bisa berpikir Pak. Untuk nilainya kan pengaruh Mas waktu saat ujian Itu kalau bau, Pak, kalau bau itu enggak cuma bau busuk aja, masuk ke hidung di sini itu pusing. Mengandung amoniaknya itu di ujung hidung itu pusing. Nggak bisa berpikir, orang ngeblank langsung ngeblank, nggak bisa berpikir. Itu sudah terbukti ke siswa-siswa itu jatuh nilainya. Makanya sampai dipindahkan itu kan berarti Sampai ada pola kan. diungsikan itu berarti kan Berarti ada pengaruhnya dong. kelasnya itu ada 2 kelas yang berdempetan dengan lokasi pabrik itu tadi. Itu diungsikan ke aula depan pinggir jalan raya supaya enggak teman-teman baunya. Padahal di jalan raya juga bau. Nggak bisa berpikir Pak kalau pusing. Langsung di sini tuh sakit. Kayak ya apa ya Kak? Seret gitu loh. Baunya enggak sekedar busuk itu aja. Sakit di sini, di ujung ini loh, di ujung hidung, pangkal hidung sakit. Emang siapa sih Pak pemiliknya pabrik itu? Pemiliknya itu warga asli sini sendiri. Pak, harapan jenengan kaitan dengan pabrik yang dapat ini. Iya. Ini bagaimana Pak? Ya harapan kami ya cepat diatasi. Kalau seandainya bupatinya nggak ngatasi ya, kalau saya lihat ini wakilnya kan aktif Mas. Ya. Wakilnya Bu Mimi ya gitu ya. Bu Mimi ya namanya ya. Saya kurang paham. Saya kok lihat kok kayak Sri Kandi gitu, terginas gitu orangnya. Terus banyak mengentaskan masalah-masalah yang bergesekan, masalah sosial bergesekan itu. Kok sepertinya harapan kami kok condong ke situ, iya. Katanya karena di Pak Bupati kok lu lambat gitu loh. Lu apa itu? Lu reaction apa itu? Lambat itu. Harapan kami ya kalau enggak bupatinya ya wakilnya lah, mana yang cepat gitu loh, Pak. Yang penting pemerintah kabupaten bisa sigap Iya. mengatasi. Ya, siapapun pokoknya, entah itu bupatinya, entah wakilnya, pokoknya cepat diselesaikan. Karena ibadah Pak, masjid. Ya kan Nggak ada harus masjid nunggu. tiap hari Pak, tiap hari. Bayangkan, tiap hari sekolahan juga gitu tiap hari, kasihan. Dampaknya sudah parah.